Faslun tabtulus salatu bi arba'a asyarata khoslatan bil hadathil bil hadathi wa bi uqu'in najasati Lam illam tulqa yulqa halan min ghairi hamlin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Mufsidatus shalah, artinya hal-hal yang membatalkan sholat. Ketika seseorang melakukan satu di antara 14 perkara ini, maka sholatnya itu dianggap batal. Kalau batal bagaimana? Maka dia harus mengulangi lagi jika sholatnya itu wajib. Jika sholatnya sunnah, dia bisa memilih. Misalkan dia sholat duha, di tengah perjalanan sholatnya kemudian dia batal, maka dia boleh memilih antara melakukan sholat duha lagi ataupun tidak. Akan tetapi karena memang hukum sholat duha itu sunnah, maka nanti mengulang sholat duhanya itu hukumnya juga sunnah. Tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan, sholat akan menjadi batal sebab 14 perkara di bawah ini. Jadi ada 14 perkara yang kemudian membuat sholat kita batal. Pertama, bil hadathi, dengan adanya hadath, yaitu ketika kita melakukan perbuatan hadath ini, yaitu misalkan dengan buang angin misalnya, kentut, atau misalkan buang air kecil misalnya, kencing, atau dengan buang air besar, BAB. Seperti itu, maka itu batal salatnya. Akan tetapi bagi orang misalkan ketika salat berjamaah, salatnya salat Jumat, dia berada di shaf paling tengah. Ya kan? Di rakaat pertama, misalnya ini, di rakaat pertama kemudian dia kentut. Dia yakin walaupun tidak ada suaranya, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui. Gimana orang ini? Apakah dia melanjutkan salat untuk rakaat yang kedua dengan menyelesaikan rakaatnya itu, atau dia berwudu lagi? Bagaimana ini? Maka dia harus membatalkan salatnya, dia harus berwudu lagi. Cuman masalahnya dianjurkan oleh ulama seperti ini. Dia seakan-akan menutup hidungnya. Ya, menutup hidungnya kemudian langsung berjalan mundur ya. Tentunya dengan tidak melewati depannya orang yang sholat. Jadi kita nyari celah-celah sedikit dari orang yang sholat itu. Jadi kita menutup hidung. Kenapa? Agar orang-orang mengira kalau kita sedang mimisan. Jadi mimisan keluar darah dari hidungnya seperti itu. Nah, jadi ketika akan sholat memang hendaknya kita sudah benar-benar siap. Oleh karenanya dimakruhkan sholat itu pertama menahan angin. Jadi sudah mau kentut dia tahan, lalu wudu, lalu kemudian sholat. Atau wudu kemudian dia mau kentut udah nggak kuat tapi tahan lalu kemudian sholat. Karena ketika melakukan hal ini, bagaimana kalau kemudian dia kentut di tengah sholat? Tentunya dia harus wudu lagi, ulang dari awal lagi, seperti itu. Begitu juga orang yang sudah kebelet pipis, ya ingin buang air kecil. Namun kemudian dia tahan, lalu akhirnya ikut sholat. Nah itu tentu akan membahayakan sholat itu sendiri ketika dia melakukan sholat. Makanya harus, misalkan sakit perut juga ingin buang air besar, ya sudah, buang dulu. Jangan dibawa saat ketika akan sholat. Takutnya nanti akan, ya dia nggak khusyuk lah istilahnya ketika menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua adalah kejatuhan najis, ya. Misalkan dia sholat. Kemudian di saat sholat di songkoknya kerasa terdengar seperti kejatuhan sesuatu, gitu kan? Dia ragu, akhirnya dia mengambil songkoknya. Setelah diambil ternyata apa? Kotoran cicak, tahu cicak. Nah, lalu akhirnya gimana?
Kalau dia tetap memasang lagi, misalnya kayak gini, pasang lagi, nggak apa-apa ya, artinya memasang dan melepas songkok di dalam sholat, asalkan dengan cara yang pelan gitu ya, begini, lalu kemudian begini, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia cepat langsung kayak gini, nah itu nggak boleh, karena ada gerakan besar namanya itu. Nah ternyata ada kotorannya, gimana ini? Maka dia harus langsung membuangnya, gitu ya. Buang dengan sekiranya tepat lah. Soalnya kalau berjamaah misalkan ada temennya, dibuang ke temennya, gitu kan. Jadi yang tepat gitu. Gimana terus? Ya buang di depan kita, misalkan gini. Selama tidak menyentuh kita, maka itu nggak apa-apa. Tidak menyentuh anggota badan, tangan, dahi, lutut dan sebagainya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dia pakai lagi, berarti sholat dalam keadaan membawa najis. Nah, itu adalah membatalkan nantinya. Makanya di sini diberikan qaid, diberikan ikatan apa? Illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kalau dia tidak membuang seketika, artinya dia min ghairi hamlin, tidak membawa najisnya itu, maka sholatnya dianggap sah. Gitu ya. Jadi misalkan ketika sholat juga ada orang pakai rida namanya sorban di sebelah sini, terus kemudian langsung kita mendengar ada bau kotoran cicak. Setelah dilihat, memang ternyata ada cicak yang apa namanya itu buang air besar, karena cicak itu tidak punya peraturan ya, nggak mempunyai WC khusus seperti manusia, maka dia buang sembarangan. Lalu gimana? Kita ambil sorbannya, lalu kemudian kita buang. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita yang tidak bisa dilepas, Mas, misalkan tangan ya, Allahu Akbar, ketika sujud, Allahu Akbar, kok terasa dingin gitu kan? Ketika dilihat sudah tai cicak gitu, kotoran cicak, gimana? Ini mau tidak mau dia tidak bisa atau tidak boleh melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena kotorannya tidak bisa dibuang secara seketika, sebab basah. Gimana? Ya sudah membatalkan, dia bersihkan, tidak perlu wudhu lagi, lalu kemudian dia sholat. Makanya juga tempat-tempat ininya juga harus suci, harus steril gitu kan. Nah, masalahnya ketika seseorang sedang sholat, ya, sholat sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata di kakinya ada kotoran nempel seperti ini, Mas, dan basah. Gimana ini? Oke, sekarang dirinci. Ketika najis yang ada ini didapatkan setelah sholat, setelah dia assalamualaikum, maka sholatnya jelas sah. Karena kejatuhan najis terjadi di luar sholat. Tapi ketika najis ini secara perkiraan kuat memang terjadi di saat sholat, buktinya apa? Salah satu sarung kita juga kena najis, jadi belepotan kayak gitu kan. Dan juga misalkan sini di sejadahnya juga kena apa? Oh, itu sudah sangat memungkinkan, hampir 100% terjadi di saat sholat. Gimana? Maka sholatnya harus mengulang. Begitu ya. Cuman kalau misalkan ini kejadian yang memang kejadian ini jarang, Mas. Kejadian ini jarang. Kecuali permasalahan kalau cicak yang buang kotoran itu. Artinya najis yang memang ada sebelum sholat itu jarang, kecuali masjidnya tidak dipakai, musholanya tidak dipakai. Tapi kan masjid kita, musola kita kan setiap hari biasanya ya, setiap hari itu biasanya disapu lah setidaknya, sehingga kalau misalkan ada kotoran langsung dibersihkan oleh takmirnya, seperti itu. Nah, lanjut. Wankishafil aurati illam tustar halan. Ya. Wankishaful aurati illam tustar halan. Yang ketiga adalah inkishaful aurah. Inkishaful aurah itu tersingkapnya aurat. Illam tustar halan, ketika tidak ditutup secara seketika. Walaupun sholatnya dalam keadaan sendirian, di tempat yang sangat peteng, yang sangat gelap, dan di dalam kamar. Dan kamarnya kecil. Lalu kemudian ketika sholat malah sarungnya jatuh gitu kan. Gimana? Maka batal. Atau kita sholat di sini, Allahu Akbar,
dapat rakaat 1 ataupun 2, tiba-tiba angin keras sehingga akhirnya tersingkaplah tersingkaplah sarungnya, dan dia tidak pakai celana dalam yang sampai ini. Kalau pakai celana tapi celana sempak masih tetap batal gitu kan, soalnya aurat kan sampai tutut gitu kan. Ketika sholat ternyata kayak gitu. Nah, begitu ya. Nah, jadi tersingkapnya itu misalkan ya tersingkap oleh angin. Nah, tapi kalau disingkap oleh orang ya, kalau disingkap oleh orang, apalagi temannya yang bercanda, di mana biasanya orang-orang anak-anak pondok yang sangat nakal gitu kan, itu ketika temannya sholat tiba-tiba disingkap sarungnya gitu kan, maka gimana ya, batal itu. Nah, ayo lanjut. Wan nuqati bi harfaini aw harfin mufhimin amdan ya. Kemudian selanjutnya wan nutqu bi harfain atau wan nutqi bi harfaini, mengucapkan satu kalimat, satu huruf ataupun 2 huruf. Oh enggak, bukan 1 huruf ya. Betul. Bi harfin wan nutqi bi harfaini, mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu dengan 2 huruf. 2 huruf yang dipahami, penting dipahami atau tidak dipahami. Karena ini sudah 2 huruf, seperti misalkan an atau misalkan min, kunna atau misalkan dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi misalkan kum, begitu. Dan ini memang sengaja, makanya di sini ada qaidnya amdan. Kalau dia lupa, maka cukup dia menambah apa? Seperti tadi pembahasan sujud sahwi. Karena memang lupa dia. Gimana lupa? Nah, ini enggak. 2 huruf, misalkan kum, qaf dan mim. An, ya, an, ain dan nun. Misalkan juga dan yang lainnya 2 huruf lebih. Gitu kan? 2 huruf lebih ke atas. Tentunya ini masih menggunakan bahasa Arab. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, ayo bangun, kayak gitu. Nah, itu sudah batal ya. Sudah di luar rangkaian sholat. Nah, au biharfin mufhimin, atau 1 huruf tapi bisa dipahami. Amdan, secara sengaja. Seperti misalkan dia mengatakan kih itu waqayaqi wiqayatan fahuwa waqin, ya. Kemudian qih qafnya artinya jagalah. Kemudian sadarlah, ain saja. Kemudian misalkan fi, lunasilah hutangnya. Seperti itu. Nah, ketika ini diucapkan dan memahamkan, seperti itu, memahamkan, dan dia sengaja, maka sholatnya batal. Kalau 2 huruf ataupun lebih, sengaja ataupun tidak, maka sholatnya batal. Ya, misalkan ada orang, lalu kemudian dia bilang misalkan ijlis, maka batal. Ijlis, atau misalkan kum, berdirilah, ya kan, 2 huruf, dan dia memang sengaja, maka batal. Kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa, cukup nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, lanjut. Wabil muftiri amdan. Ya, wabil muftiri amdan. Al-muftir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kemudian dia lakukan di saat dia sholat. Jadi dia hal-hal melakukan perkara yang membatalkan puasa di dalam sholat. Padahal dia nggak puasa. Gimana sholatnya? Maka sholatnya batal. Seperti apa misalnya hal-hal yang membatalkan puasa? Makan minum nanti setelahnya. Ya termasuk ya, makan, minum. Jadi memang sengaja dilakukan, ngambil gelas dia minum, ya, ngambil makan 1 sendok dia makan. Atau misalkan dia ngemut jarinya kayak gitu, kemudian dikeluarkan, ngemut lagi, keluarkan lagi, ngemut lagi. Gimana itu? Maka batal. Kenapa? Karena ada unsur main-main. Li tala'u bihi. Alasannya di sini li tala'u bihi karena dia bermain-main. Wong dia sedang sholat masih melakukan hal-hal yang
tidak diperbolehkan. Nah, termasuk juga misalkan ketika sholat ya, dia memasukkan apa namanya itu bolpen, digigit-gigit. Kan ketika sholat nggak boleh gitu kan? Masukkan, keluarkan, masukkan lagi kayak gitu. Itu kan nggak boleh. Ketika puasa juga nggak boleh karena ada air liur yang nanti keluar dan nanti akan masuk lagi. Termasuk juga ketika sholat ini membersihkan telinga menggunakan ketempat. Ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu kan? Itu nggak betul itu ya, nggak benar. Nah ini perlu diperhatikan sehingga sholatnya nanti tidaklah batal. Nah, wal aklil katsiri nasiyan, makan yang banyak lupa. Ya, makan yang banyak kemudian dalam keadaan lupa. Ketika sholat maka itu batal. Jadi misalkan ketika sholat dalam keadaan duduk, imamnya lama sekali, ya kan? Padahal kan biasanya kalau ada acara kegiatan biasanya ada nisa. Biasanya kan sholat dulu orang. Tapi makanan sudah ada lama sekali, akhirnya dia ambil kemudian dia makan gitu. Imamnya lama sekali soalnya, lama banget. Akhirnya dia nggak kuat nggak makan gitu kan. Nah, sampai dia habis misalkan 2 weci atau 1 weci tapi besar gitu kan. Maksudnya banyak dalam pembahasan ini, 1 sendok sudah dianggap banyak, Mas. Karena 1 sendok itu bisa berapa kali kunyahan itu, kayak itu kan? Berapa kali kunyahan. Yang dimaksud sedikit di sini adalah 1 butir, 2 butir itu saja. Biasanya yang menyangkut di gigi itu sedikit. Dan itu pun dalam keadaan lupa. Nah, kalau banyak walaupun dia lupa, maka sholatnya batal. Perbedaannya, Mas, kenapa makan yang banyak dalam keadaan lupa di saat sholat dia batal? Sementara ketika berpuasa, makan sebanyak apapun, minum sebanyak apapun, asalkan memang lupa, maka tidak batal. Kenapa kok di dalam sholat makan dalam keadaan lupa itu membatalkan? Sementara dalam keadaan puasa, makan dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan. Kenapa ini? Jawaban pertama, karena memang ada hadisnya. Pertama, di dalam sholat, kenapa kok kemudian dianggap batal walaupun lupa? Itu ada hadisnya. Hadisnya secara umum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Dan ternyata Rasulullah di saat sholat semenjak hidupnya sampai wafatnya tidak pernah makan di saat sedang sholat. Karena memang membatalkan kalau memang makan di saat sedang sholat. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis puasa memang ada dalilnya juga. Apa itu? Ketika seseorang man akala nasiyan, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum pada orang tersebut. Artinya puasanya tidak batal. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, karena sholat mempunyai rangkaian kegiatan tersendiri. Ya kan? Sholat itu mempunyai rangkaian gerakan khusus. Sehingga kalau kemudian orang ya sholat lalu kemudian makan dalam lupa saya kalau saya sedang sholat, itu sangat tidak bisa masuk di akal. Sementara kalau orang puasa, apa ada gerakan khusus orang puasa? Apakah orang puasa harus begini terus seharian? Atau misalkan kayak gini, apa itu namanya? Yoga. Nah, kan tidak ada gerakan khusus. Kekhususan bagi orang yang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum. Sudah itu saja. Ya tentunya tidak melakukan perbuatan yang lain gitu, yang diharamkan, yang membuatnya batal. Tapi umumnya kan gitu. Orang puasa kan boleh sambil lari-lari, boleh. Sambil tidur-tidur, sambil manjat pohon, boleh. Tapi orang sholat ada gerakan khusus. Dia nggak boleh lari-lari. Jangankan itu, tolak-toleh saja nggak boleh. Gitu loh. Makanya kemudian kalau kemudian mengatakan, iya Pak, saya lupa Pak, saya sedang sholat Pak, itu nggak diterima. Makanya tetap saja sholatnya itu batal. Beda dengan yang puasa tadi gitu kan. Nah, lanjut. au salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Jadi wa salasi harakatin, dia melakukan 3 gerakan
Gerakan apa? Gerakan selain sholat. Kalau antum melakukan 3 gerakan atau banyak, tapi gerakan sholat seperti apa? Mengangkat tangan, kemudian menurunkannya, lalu sujud. Lalu ruku. Mengangkat tangan, ya, menurunkannya, kemudian sambil i'tidal. Kan 3 gerakan, tapi memang gerakan sholat. Ya nggak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah 3 gerakan selain gerakan sholat. Ya, sholat tapi Quran garuk-garuk kayak gini kan. Ya, lalu sholat misalkan sambil betulin songkoknya, kotor digini-gini kan, sholat, ya kan. Lalu pasang lagi, gini lagi. Nah, itu sudah nggak masuk ya. Tentunya di sini adalah thalathu harakatin, 3 gerakan mutawaliyatin secara berurutan. Walau sahwan, walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa, itu tetap tidak boleh. Ya, seperti itu. Misalkan dia pokoknya bergeraklah, terserah. Ini contohnya sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Atau langsung berurutan, Mas. Langsung misalkan kepala dia gerakkan ke kiri, kemudian tangan biasanya kan gini ya, orang subuh itu kan apa namanya itu istilahnya. Kalau bahasa Vietnamnya apa? Beka. Nah, kalau bahasa Maduranya agoleya gitu kan. Nah. Ya perenggangan tubuh lah gitu kan. Lah ketika sholat dia kayak gini. Kemudian kakinya juga begitu ya. Gitu. Tangannya kepalanya seperti ini. Lah ini 3, kepala 1, 2, 3 bersamaan. Lah ini batal. Melakukan seperti ini itu batal. Atau garuk-garuk tapi garuk-garuk yang besar. Ada orang biasanya di pondok kena. Ya biasa itu ya di pondok ya. Pondok yang ramai maksudnya itu. Itu sudah gatal-gatal apa segala gini sholat. Itu batal. Tapi kalau gerakan kecil seperti hanya 1 jari saja, 1 jari ini, maka itu nggak apa-apa. Walaupun sudah ratusan. Tapi jangan ada niatan bergurau. Kalau niatan bergurau ya batal. Jadi kalau hanya 1 jari kayak gini itu nggak apa-apa. Atau misalkan gerakan kelopak mata, jadi merem-merem kayak gini ketika sholat. Gerakan mulut ketika kita membaca ayat, nah itu nggak apa-apa. Atau misalkan telinga bisa digerakkan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan jarang. Biasanya apa? Saat subuh qoma Zaidun. Nah, ya kan? Ketika bangun subuh Mas, sarung itu bendera Mas pagi ya. Nah itu gerak misalkan berkali-kali, surat berkali-kali, itu nggak membatalkan, gitu ya. Ya kan bendera pagi ya, bendera pagi, semangat pagi itu kan ya. Nah itu gimana? Nggak membatalkan. Walaupun geraknya naik turun dan selama tidak dibuat mainan Mas tadi. Ya dibuat mainan batal itu. Nah, dibuat apapun dalam sholat, gerakan apapun antum melakukan, ketika niatnya untuk mainan, maka langsung batal. Ya, gini aja tangannya, tapi memang tujuannya mainan, maka batal. Karena sholat tidak boleh main-main. Apalagi saling injek kaki sama temennya. Biasanya ada kan, kita sholat injek kakinya, pelan. Biar nggak batal dia injaknya pelan, gitu kan. Tetap dianggap batal. Kenapa? Karena gerakannya sendiri tujuannya untuk main-main. Nah, sementara dalam sholat nggak boleh bermain-main. Ya betul. Jadi yang dimaksud 3 gerakan seperti tadi ya. Makanya kalau antum misalkan mau maju ke tempat sof yang kosong, ya, mau maju ke sof yang kosong, maka nanti melangkah dengan pelan, satu-satu aja. Kaki kanan dulu dijeda seukuran subhanallah, kemudian kaki kiri. Kalau misalkan belum nyampe, kanan lagi ngawal. Jangan langsung duk. Apalagi sambil lari nggak boleh. Ya kan? Nanti batal salatnya. Nah, lanjut. Wal wasbatil fahisati. Ya, wal wasbatil fahisyah, meloncat yang parah. Nah, loncat Mas. Tahu loncat itu? Nah, seperti pocong loncat itu. Nah, jadi misalkan gini, sholat. Terus di depannya itu ada yang kosong karena orang mundur, lalu kemudian kita loncat. Nah, itu nggak boleh.
itu bisa membatalkan juga gitu kan. Nah, jadi ini diperhatikan ini. Biasanya anak kecil kayak gini. Kalau orang tua nggak ada. Nah, lanjut. wal narbatil Wadar, dot itu. Wadar batil batil mufridah. mufritah. Ya. Yang selanjutnya adalah wadar batil mufridah, pukulan yang keras. Gerakan satu tapi keras. Misalkan ada temannya kayak gini loh, ketika salah kan gini, termasuk injak kaki kan keras itu. Jadi pukulan yang keras, gini sama temannya, itu nggak boleh, itu batal juga. Nah, lanjut. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Gimana kalau gini mas, ketika sholat ya, tiba-tiba ada semacam kalajengking atau ular kecil, ya, kita pas saat itu dalam keadaan tahiyat. Kebetulan di sini ada spidol besar, tahu spidol besar punya ustadz itu, yang besar itu. Nah, kemudian ada ular atau ada kalajengking, kemudian kita ambil, nggak apa-apa, seperti itu. Lah, gimana ini? Kalau hanya mengambil, memang tujuannya tanpa ada unsur permainan dan sebagainya, itu kan nggak masalah. Nah, terus ini gimana ini? Apakah dipukul atau bagaimana? Karena ada pukulan keras. Dan antum nggak bisa mukul ular pelan kayak gitu. Tambah gitu ularnya lari atau malah gigit gitu kan. Pukul keras ya, ular ya harus dikeraskan pukulnya kayak gitu biar langsung mati. Gimana? Ya antum bisa selesaikan dulu salatnya atau dipukul, tapi nanti salatnya batal. Karena ada gerakan yang besar kayak gitu kan. Pas kayak gitu. Terserah. Dipukul dengan cara keras, salatnya batal. Diselesaikan, ada kemungkinan antum ada kemungkinan digigit gitu kan. Nah, tapi ini kejadian yang sangat jarang sekali ya ditemui gitu. Mungkin ularnya Islam juga gitu mau sholat. Lanjut. Waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Nggak ada. Setelahnya waddarbatil mufridah waziyadati ruknin, nggak ada. Tadi waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Ya. Kemudian waziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun fi'li secara sengaja. Sudah tahu 4 rakaat, masih ngulang lagi, masih nambah 1 rakaat lagi. Nah, itu jelas batal sholatnya. Karena misalkan subuh 2 rakaat, walaupun dia orang yang sangat semangat di pagi hari ini, lalu menambah jadi 3 rakaat misalnya, itu batal. Atau antum tambah ruku itu berapa kali dalam sholat? Ruku bukan sujud. 1 kali aja dalam 1 rakaat. Salat apapun itu kecuali salat kusuf yang gerhana bulan atau matahari. Ya sudah 1 kali. Cuman antum misalkan, wah ini 1, ini kurang ini, nambah lagi. Ya kan, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ruku lagi, sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian sujudlah. Nambah rukun seperti ini, itu adalah membatalkan. Karena rukun fi'li tidak boleh ditambah ya. Termasuk juga misalkan menambah sujud gitu. Nambah sujud jadi 3 kali kayak gitu. Atau nambah duduk antara 3 sujud misalkan. Itu nggak boleh. Karena menambah rukun fi'li. Nah, baik, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.